Hari ini kita akan mengadakan perkuliahan blok kardiovaskular mengenai penyakit pembuluh darah. Jadi nanti itu ada beberapa penyakit ya. Yang pertama ada trombosis arterial, aortic aneurysma, Buerger disease, chronic limb ischemic, Takayasu arthritis, Raynaud phenomenon, dan subclavian Still syndrome. Ya, penyakit yang paling sering sih mungkin chronic limb ischemic ya. Raynaud juga ya sering dijumpai pada orang-orang yang merokok, tapi yang paling sering critical limb ischemic. Kok nggak mau? Oke. Jadi trombosis ya proses terbentuknya trombus. Kalau dia trombusnya di koroner, tentu akan terjadi sindroma koroner akut karena darah itu nggak bisa melewati sirkulasinya dengan baik. Nah, kalau misalnya di pembuluh darah perifer, maka juga sama akan terjadi sumbatan sehingga aliran darah di mungkin di ekstremitas bawah biasanya paling sering ya, kaki itu tidak akan berjalan dengan bagus sehingga akan menimbulkan iskemi karena suplai oksigen yang kurang dibandingkan dengan demand-nya. Ya, proses hemostasis tentu biasanya kan banyak di fisiologi ya, itu kan keseimbangan menjaga antara darah itu tetap bagus berjalan di pembuluh darah dan jangan sampai terjadi clot. Kalaupun vesselnya pecah, itu segera terjadi clot di situ sehingga darah tidak akan keluar dari pembuluh darah. Trombus itu apa? Trombus itu adalah massa solid yang terdiri dari darah. Biasanya setelah setelah timbulnya luka, maka kaskade koagulasi akan terbentuk, menimbulkan clot. Fisiologika itu sebagai bagian dari proses hemostasis untuk menghindari bleeding di luar dari pembuluh darah. Misalnya kita kecelakaan, maka ada pembuluh darah di internal yang luka atau yang robek, maka proses fisiologinya akan terbentuk clot untuk menutup pembuluh darah tersebut sehingga darah tidak akan keluar. Sebelumnya kalau patologis ya adanya gangguan pada sistem koagulasi sehingga tanpa adanya trauma ataupun luka sehingga darah itu akan mengalami koagulasi dalam pembuluh darah. Jadi ada yang namanya Trias-Filkow yang bisa terjadinya koagulasi ya. Yang pertama adanya perubahan pada dinding pembuluh darah. Contohnya apa? Contohnya misalnya sepsis, stres emosional atau kadar lipid yang sangat tinggi sehingga shear stress pada pembuluh darah itu membuat clot gampang terbentuk di situ. Ada gangguan di aliran darah, contohnya ya misalnya penyakit-penyakit yang mempengaruhi aliran darah atau adanya gangguan koagulasi atau misalnya kadar faktor 10A-nya meningkat sehingga terjadi koagulasi seperti itu. Jadi ini hypercoagulable state, vascular wall injury sama stasis. Yang pertama vascular injury ya bisa karena trauma, karena proses aterosklerosis ya, proses penuaan, masuk kateter ke pembuluh darah, terus pada hiperkoagulasi itu bisa karena kehamilan, pregnancy atau ya sama ya kehamilan, malignancy biasanya paling sering itu karena CA ya, pasien-pasien CA itu paling sering didapati trombosis biasanya di vena itu mengalami DVT. Pasien-pasien yang mendapat terapi estrogen, trauma, nephrotic syndrome atau sepsis.
Pada gangguan stasis pembuluh darah, stasis sirkulasi itu bisa karena atrial fibrilasi, fungsi ventrikel kiri yang lemah sehingga fungsi pompanya juga nggak bagus, terjadi venous insufficiency, kayak varises itu biasa di kaki, atau adanya obstruksi vena karena tumor, gemuk, atau kehamilan. Kalau aterosklerosis ya pasti saya yakin kan semua udah tahu proses fatty streak sehingga membentuk foam, LDL, semua bla 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 segala macam sampai dia pecah. Itu nggak usah saya bahas lagi. Nah ini yang saya bilang tadi, fatty streak, intermediate lesion, terus jadi ateroma, fibroateroma sampai terakhir dia pecah. Setelah pecah maka akan terjadi trombus. Komplikasinya ya trombus, emboli, dan distal dari pembuluh darah itu akan mengalami iskemi akibat sirkulasi yang tidak baik. Ciri-ciri dari trombosis atrial itu adalah kaya akan platelet ya, biasanya maka kita berikan antiplatelet. Terjadi pada tekanan yang tinggi, biasanya karena ateroma. Nah ini contoh ateroma, pembuluh darah mengalami penebalan di intimal, lalu di dalamnya akan terbentuk profil lipid. Faktor risikonya yang merokok, obesitas, tekanan darah tinggi, usia. Semakin meningkatnya usia maka kadar elastisitas pembuluh darah itu semakin berkurang, dan risiko family history karena keluarga. Biasanya itu menurun pada yang laki-laki ya. Jadi kalau bapak atau kakek menderita serangan jantung atau penyakit jantung koroner, kemungkinan anak laki-laki atau anak perempuannya juga mempunyai resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasien yang orang tuanya tidak terkena penyakit jantung koroner. Kalau ya kalau pecah ya MI, myocard infarct atau ACS. Kalau di koroner, kalau di non koroner kayak di tangan atau di kaki, maka akan terjadi peripheral artery disease atau pada fase akut kita sebut sebagai akut limb ischemic. Mengobatinya ya pakai antiplatelet, tapi antiplatelet itu hanya akan berfungsi untuk mencegah terbentuknya trombus yang baru. Untuk ngancurinnya ya tetap perlu obat-obatan kayak trombolitik atau mekanikal kayak kalau di koroner PCI, kalau di pembuluh darah kaki itu biasanya dilakukan suction atau dilakukan tindakan bedah dengan memakai Forgati catheter. ACS ya ini nggak usah. Ini siapa lagi masukin ACS? Kalau lepas ke kepala ya akan terjadi ischemic stroke. Nah setelah itu adanya venous trombosis dari vena. Tadi kan trombosis arteri ya, trombosis arteri sekarang trombosis vena. Trombosis vena itu biasanya kayak akan fibrin, plateletnya juga sedikit, jadi tidak tepat jika diobati dengan antiplatelet. Vena itu pada low pressure, faktor resikonya biasanya usia ya. Semakin bertambahnya usia maka semuanya lah makin kurang ya. Pregnancy atau kehamilan, imobilisasi, yang pasien yang nggak gerak dalam jangka waktu lama, dehidrasi, atau pasien-pasien yang dengan terapi estrogen, atau bisa karena pembedahan, surgery, treatment dari cancer, atau penyakit akut seperti sepsis. Biasanya dia akan berupa DVT atau emboli paru, pembunuhan emboli, diobati dengan antikoagulan. Kalau tadi kan antiplatelet, kalau yang ini diobati dengan antikoagulan. Presentasinya ya biasanya kakinya bengkak, merah, panas. Terus hanya satu kaki saja biasanya yang bengkak ya, kaki kanan saja atau kaki kiri saja, sakit. Dan kita bisa menghitung apakah ini DVT atau tidak dengan memakai well score. Ini well score. Setiap adanya aktif cancer, paralisis, tidur lebih dari 3 hari yang tidak bergerak ya, misalnya kayak post operasi ortopedi misalnya, itu nilainya 1. Adanya
tenderness itu ke apa istilahnya, mengeras di daerah sekitar vena, terus bengkak, tujuannya satu, dibandingkan dengan kaki yang sebelahnya itu kurang lebih lebih besar 3 cm kalau kita ukur diameternya ya. Terus ada yang pitting edema, ada yang collateral superficial vein, nampak kayak varises besar-besar. Dan riwayat sebelumnya pernah terkena DVT, itu semuanya satu nilainya. Kalau dia lebih dari 2 aja itu sudah high risk, moderate risk 1 sampai 2, dan low itu kalau nilainya 0. Diagnosanya biasanya kita pakai D-dimer, karena kalau terjadi proses koagulasi D-dimer pasti meningkat, dan bisa memakai Doppler ultrasound untuk melihat adanya trombus di vena, biasanya di vena-vena besar seperti vena poplitea atau vena femoralis. Manajemennya diberikan antikoagulan, untuk jangka panjang biasa diberikan warfarin atau novel oral antikoagulan seperti rivaroxaban. Kalau pasien dengan on antikoagulan masih terjadi emboli paru, ya biasa bisa kita pasang vena cava filter, tapi ini advance, itu nggak usah sampai segitu. Vena cava filter itu dipasang di vena cava inferior untuk mencegah jangan sampai emboli lepas dari kaki ke paru-paru. Dan setelah kakinya sembuh dan tidak bengkak lagi, akan dipakai compression stocking untuk mencegah terbentuknya trombus kembali. Sebentar. Maaf, tadi ada sedikit apa. Kalau trombusnya terbentuk di kaki akan terbentuk DVT, kalau trombusnya terbentuk di paru maka akan terjadi emboli paru ya. Emboli paru biasanya pasien datang sesak sekali, terus batuk-batuk, batuk darah, adanya nyeri yang pleuritik, nyeri pada saat menarik nafas, ansietas, pasien gelisah, terjadi potensi dan shock. Pakai well score, cuma well score yang tadi pakai DVT, yang ini well score-nya untuk emboli paru itu poinnya 3 kalau ada DVT di bawah di kaki. Terus untuk poin 1,5 tuh HT di atas 100, imobilisasi lebih dari 3 hari, atau surgery 1 bulan yang lalu, di bawah 1 bulan, adanya riwayat previous DVT atau PE, batuk darah, dan adanya malignansi itu nilainya 1. PE likely itu kalau dia di atas 4, 5, 6, 7. Kalau yang unlikely itu kalau dia 4 ke bawah. Gold standarnya sih CT, cuman biasanya pasiennya datang dengan gelisah segala macam, itu kita susah untuk CT. Jadi biasanya pakai D-dimer atau bisa pakai echo ya. Echo untuk melihat kolaps dari ventrikel kanan akibat emboli paru. Manajemennya ya pakai antikoagulan atau bisa juga pakai trombolitik jika pasiennya sudah sampai shock segala macam, karena kita perlunya cepat.
Nah, itu trombosis. Jadi trombosis di arteri, trombosis di vena. Trombosis di arteri biasanya akan membuat limb iskemia. Trombosis di vena akan membuat DVT atau emboli paru. Berikutnya adalah aneurisma, biasanya terjadi di aorta, aortic aneurisma. Kalau dia terjadi di aorta abdominalis, kita sebutnya triple A atau abdominal aortic aneurysma. Kalau di thoracalis, ya itu hanya thoracal aortic aneurysma, kita nggak nyebutnya TAA. Tapi kalau triple A, misalnya orang dibilang orang sakit apa triple A, itu adalah abdominal aortic aneurysma. Nah, normalnya ukurannya kurang lebih ya 16-22 mm. Kalau dia mengalami aneurisma, dia akan membesar. Dan biasanya itu susah kita palpasi kecuali pada pasien yang kurus. Tapi pada pasien yang mengalami aneurisma aorta itu bisa dipalpasi pulsasi dari pulsasi dari aortanya. Karena setiap kali dia katup aorta terbuka, maka sirkulasi sistemik darah masuk ke sirkulasi sistemik, masuk ke aorta abdominalis akan terasa pada saat di palpasi kita karena aortanya sudah sangat besar. Nah, ini contohnya sampai menonjol karena sudah saking besarnya. Biasanya pasien-pasien kurus. Yang susah itu pada pasien gemuk. Kalau pada pasien gemuk, kadang aortanya sudah besar tapi juga tetap tidak teraba atau tidak nampak karena akan ketutupan dari lemak. Ya, biasanya pada aorta abdominalis ya. Kadang-kadang terjadi juga pada aorta thoracalis, tapi paling sering pada abdominalis. Maka memanjang kadang sampai ke arteri iliaka atau arteri femoral. Kalau sudah seperti itu udah nggak ada sih nggak ada faktor risiko yang paling bermakna pada aortic aneurysma, tapi biasanya bisa disebabkan karena infeksi atau karena post traumatic. Dia kalau true aneurysma, aneurismanya ada di dalam vessel. Kalau false aneurysma, aneurismanya itu ada di luar, bukan di luar istilahnya. Di vesselnya baik-baik aja, vesselnya pipanya nggak besar, cuman selongsongnya aja yang membesar. Kalau true aneurisma ya pipanya semuanya membesar. Ini apanya ya, patofisiologinya ya. Patofisiologinya ya semakin tua maka elastisitas semakin pembuluh darah akan semakin kurang, ya akan gampang membesar terus pada orang yang merokok juga pembuluh darah juga akan terganggu sehingga akan menjadi aneurisma. Karena tekanan darah yang tinggi juga bisa bikin aneurisma. Karena adanya kalsifikasi atau stenosis, maka daerah sebelum stenosis akan mengalami aneurisma karena pressure di situ sangat tinggi. Jadi pipanya mau masuk 100 karena ada stenosis misalnya 50%, yang masuk cuma 50, sisanya akan menumpuk di sebelum stenosis sehingga akan mengakibatkan aneurisma. Atau bisa karena genetik, ada ya keluarga atau pasien-pasien yang memang secara genetik gampang terkena triple A. Insidennya sih sedikit, hanya sekitar 2%. Biasanya sih pada laki-laki merokok atau ada gejala-gejala juga penyakit pembuluh darah di tempat yang lain, atau ada gangguan COPD atau hipertensi lama atau gimana gitu. Jarang ada laki-laki sehat yang tiba-tiba mengalami triple A. Nah, ini kalau misalnya sudah terbentuk ulkus, itu udah lebih susah lagi mengobatinya karena terus pembuluh darahnya itu sudah
apa ibaratnya ya, sudah masuk ke arah dalam, dan kalau sudah ruptur itu akan terjadi bleeding yang hebat sehingga mengakibatkan shock. Komplikasinya itu tadi ruptur, terbentuknya trombus sehingga akan terjadi distal emboli, pembuluh darah kaki akan tertutup dan bisa terjadi fistula yang akan membuat menjadi gagal jantung. Ini seperti adanya fistula pada vena, arteri vena, jadi arteri dan vena terhubung kayak simino. Kalau kalian lihat simino itu kan adanya fistula pada arteri dan vena sehingga tekanan venanya tinggi. Tekanan venanya tinggi di vena cava inferior, maka otomatis tekanan di ventrikel kanan juga tinggi, akan mengakibatkan gagal jantung kanan. Deteksinya gimana? Biasanya sih deteksinya paling sering itu nggak sengaja ada penyakit lain, terus di CT scan, oh tiba-tiba triple E, ada penyakit lain, penyakit kardiak, ya masuk ada malik, semuanya dicek, tiba-tiba triple E seperti itu. Jarang lah. Biasanya kalau udah menimbulkan keluhan udah terlambat. Nah ini seperti saya bilang tadi, kalau dia awalnya dia akan apa namanya bentuk semacam jendolan atau yang sakular atau fusiform. Kalau diameternya, pipa dalamnya itu yang melebar, maka itu ada true aneurisma. Kalau yang false aneurisma karena robek, maka yang luar, bagian luarnya saja yang membesar. Bagian dalamnya sih tetap. Klasifikasi DeBakey itu ada 1, 2, 3 tipe. Tipe 1 itu kalau kena seluruh semuanya ya, aorta thoracalis maupun abdominalis. Tipe 2 hanya kena yang thoracalis saja, dan tipe 3 hanya kena yang abdominalis saja. Itu untuk diseksi aorta. Jadi bedakan aneurisma sama diseksi. Kalau aneurisma itu pembuluh darahnya yang melebar, kalau diseksi itu ada robekan. Robekan sehingga membuat darah masuk ke dalam kantong, dan darah yang harusnya didistribusikan ke kaki jadi berkurang. Treatmentnya gimana? Treatmentnya pakai stent khusus, mana dia ya? Ini stent khusus atau pakai graft untuk sehingga dia aliran darahnya akan melewati pipa yang sama lah, minimal kayak pipa yang ciptaan Tuhan, atau bisa juga pakai operasi ya, cuman ya mortalitasnya tinggi, dan seperti kita ketahui di abdomen itu arterinya banyak pembuluh darah, jadi harus hati-hati terutama jika kena pembuluh darah besar seperti arteri renalis atau arteri mesenterika. Selanjutnya Buerger disease, biasanya pada pasien-pasien yang merokok ini. Buerger disease kalau misalnya udara dingin, nanti dia akan pada ujung-ujung jari dia akan kelihatan seperti luka biru, terus kayak busuk gitu, karena vaskularisasinya nggak sampai ke ujung pembuluh darah di tangan, di jari. Biasanya terjadi karena reaksi inflamasi yang melibatkan pembuluh darah yang kecil, ya yang di ujung-ujung tangan ya. Kadang-kadang bisa juga di mata, pembuluh darah mata, tiba-tiba matanya buta atau tiba-tiba matanya kabur karena pembuluh darah di matanya mengalami oklusi. Ini contoh Buerger disease, ujung-ujung jarinya hitam. Ya bisa juga karena adanya sumbatan di pembuluh darah yang menuju kaki sehingga distalnya jadi nggak bagus. Epidemiologinya sih sedikit sebenarnya, 6 lah dari 10.000. Cuman memang paling sering pada perokok dan laki-laki. Anak-anak sih jarang ya. Dan biasanya dijumpai di Southeast Asia, kayak kita negara ASEAN, India, atau Middle East, Timur Tengah.
Tapi jarang pada Amerika maupun Afrika. Jarang sih buat mati, biasanya dipotong aja tangan atau kakinya itu sudah bagus prognosanya. Iya, karena rokok, diabetes dan hipertensi dan hiperlipid itu merupakan faktor risiko terjadinya organ disease. Gejalanya gimana? Gejalanya ketika lihat tangan saya kok tiba-tiba hitam nih, ujung-ujung jarinya sakit. Awalnya sih dia biru atau biru kemerahan, setelah itu akan berubah jadi hitam, busuk, dan bisa mengakibatkan infeksi. Kalau sudah seperti ini, sudah hitam seperti itu, mau nggak mau ya harus amputasi untuk mencegah terjadinya sepsis. Dan juga harus diingat pada udara dingin itu pembuluh darah kan akan menguncup ya, lebih kecil dibandingkan udara normal. Jadi pasien-pasien burger ini sendiri pada udara dingin dia biasanya keluhannya akan semakin sakit, tangannya akan semakin sakit. Ini dok, saya tiap kena air dingin sakit. Nanti kok udah kena air hangat jadi enak lagi, misalnya seperti itu. Untuk diagnostik kita bisa pakai angiografi ya atau arteriografi, diinjeksikan kontras. Bisa juga sih pakai Doppler ultrasound tapi susah. Seperti ini. Melakukan angiografi yang normal itu yang sebelah kiri itu vaskularisasinya masih bagus ya sampai ke ujung-ujung jari. Kalau yang sebelah kanan kalian lihat tuh nggak sampai ke ujung jari, hanya sampai di telapak tangan saja yang hitam-hitamnya itu. Itu pun nggak semua telapak tangan. Treatmentnya ya stop merokok segera karena faktor risikonya biasanya karena merokok, dan biasanya amputasi untuk mencegah infeksi, dan terapi-terapi simptomatik kayak antibiotik atau penghilang sakit. Ini jelek sekali slide-nya ya. Harusnya dia kan kalau yang kemarin itu dipisah antara penyakit arteri, penyakit vena, dan lain-lainnya. Saya nggak tahu kenapa sekarang semua digabung dan slide-nya dibikin baru. Nggak begitu bagus memang. Tapi nanti slide-nya saya kasih aja ya, slide-nya saya kasih aja. Dan coba dibaca lagi di rumah. Tapi sih biasanya penyakit pembuluh darah ini jarang keluar pada saat ujian. Biasanya ya, kecuali yang buat soal ujiannya iseng, dia masukin penyakit-penyakit ini. Komplikasinya terjadi embolisasi, gangren, infeksi, amputasi ya, dan gangguan saraf dan motorik. Ya, pada orang-orang yang sudah candu merokok ya, bahkan sampai tangannya putus juga dia nggak peduli, maju aja rokok ya kan. Apa namanya, orang-orang yang biasanya merokok ya kita bilang merokok sehat juga, merokok nggak sehat juga biasanya nggak bakal peduli, termasuk dokter maupun mahasiswa atau koas atau PPDS lah. Ya biasanya sih akan berhenti kalau udah kena sakit. Udah sakit baru berhenti. Ada juga yang udah sakit juga nggak berhenti juga, ya itu pilihan hidup lah. Maaf sebentar, ini harusnya di bagian atas kalau di ischemic ini. Kenapa dia bisa muncul di bawah? Siapa yang bikin slide ini? Nah kan ini burgernya muncul lagi. Ya udah, nanti saya hanya ngajarin yang masuk ujian aja lah ya. Yang mungkin masuk ujian, yang mungkin masuk ujian. Ini slide-nya banyak dan
tidak tepat untuk mahasiswa sebenarnya. Biasanya tidak masuk ujian, tapi kalaupun masuk ujian itu biasanya akut limit iskemik, kronik limit iskemik, atau DVT. 3 itu aja topik yang biasanya masuk ujian. Oke, kronik limit iskemik. Tadi akut sudah di atas, DVT sudah, berarti kita masuk ke topik yang terakhir, kronik limit iskemik. Biasanya kenanya di pembuluh darah bagian bawah ya, ekstremitas bawah, atau iliaka segmen. Atas juga bisa sih, cuman jarang sekali. Kalau kalian lihat orang-orang yang kakinya udah buntung atau busuk itu biasanya terjadi kronik limb iskemi, sehingga kita terpaksa harus potong kakinya karena sudah gangren atau sudah mati jaringan. Awalnya itu dia keluhannya biasanya claudicatio intermittent, sudah ada lesi, sudah ada stenosis, tapi biasanya dok saya kalau jalan kaki saya sakit, pegel gitu. Tapi kalau istirahat nanti enak. Nah, itu hati-hatilah, itu namanya claudicatio intermittent. Kalau pakai jalan tuh sakit atau pegal, setelah itu istirahat enak. Pakai jalan lagi jauh, sakit lagi, pegel lagi, istirahat lagi enak. Itu artinya apa? Sudah ada sumbatan di pembuluh darah kaki. Makanya pada saat berjalan jauh atau naik tangga misalnya, supply-nya kurang, tapi stenosisnya belum bikin sampai infarkt. Jadi hanya bikin iskemik sedikit saja, ya. Maka keluhannya biasanya sakit atau kebas-kebas seperti itu. Makin lama, sumbatannya makin banyak, sumbatannya makin menyempit, baru akan terjadi iskemik yang luas pada jaringan kaki. Jelek sekali. Ini ya yang gambar paling kiri itu claudicatio ringan, sumbatannya cuma sedikit aja. Lama-lama nanti jadi berat. Kalau pada gambar yang B ini sudah buntu total, tapi nanti bakal ada kolateral yang mengisi. Kolateral di kaki, karena kita biasa pakai untuk berjalan, maka kolateral terbentuk. Ya, dia sumbatannya sudah 80%, sudah mulai muncul kolateral kecil-kecil. Setelah itu makin advance, makin severe, sumbatannya makin panjang, dan kadang-kadang kolateralnya pun tersumbat. Pada yang udah ulkus tuh biasanya sumbatannya udah sepanjang femoral, udah hilang semua itu. Biasanya hanya kolateral saja dia di femoral, dan arteri yang di bawah lutut biasanya satu sudah kena stenosis total atau dua sudah kena stenosis total. Tampilannya akan seperti ini, kakinya menghitam, terjadi nyeri pada saat istirahat, ulkus atau gangren, dan kalau kita ukur ankle brachial index-nya itu rendah. Klasifikasinya ada dua, yaitu Fontaine dan Rutherford. Klasifikasi Fontaine itu kalau 1 asimptomatik, 2A itu claudicatio ringan, 2B itu moderate sampai severe claudicatio, dan 3 ischemic pain, yang keempat sudah gangren. Kalau yang keempat sih itu udah harus amputasi. Apa bedanya iskemik pada arteri dan vena? Iskemik pada arteri biasanya itu sakit sekali sampai neuropati, sampai sakit sekali. Kalau pada vena itu biasanya sakitnya ya masih oke lah, masih bisa ditahan gitu. Durasinya biasanya lebih pada arteri kurang dari 6 minggu. Kalau pada vena biasanya tahunan. Riwayat resiko sebelumnya kalau pada penyakit arteri ya ada penyakit arteri tempat yang lain kayak stroke, CAD ataupun CABG. Kalau penyakit vena ya kayak adanya penyakit vena tempat yang lain kayak DVT atau varises. Nah, kalau tanda-tanda pada tangan atau pada kaki itu biasanya kalau arteri itu kakinya dingin karena suplai darahnya nggak ada. Nah, kalau pada vena
maka sebaliknya kakinya hangat. Kenapa kakinya hangat? Karena banyak darah yang tertumpuk di situ sehingga tidak bisa naik ke atas. Manajemennya bagaimana? Manajemennya ada dua, non-surgical dan surgical. Kalau non-surgical dia pakai farmakologi ya, suruh stop merokok. Kalau tensinya tinggi, kontrol hipertensi. Kalau ada gula, kontrol gula. Kalau gemuk ya dikurusin. Terus dikasih penghilang sakit, biasanya dikasih penghilang sakit, antiplatelet. Nah kalau yang surgical itu biasanya dilakukan bypass di kaki atau ya terapi yang paling ekstrim atau paling akhir ya amputasi. Saya juga dilakukan angioplasti atau dilakukan pemasangan balon atau stent. Jadi kalau kalian lihat itu di lesi yang atas nampak ada sumbatan. Setelah itu kita lewatkan wire kita kembangin balon pertama. Setelah balon mengembang, lalu kita kembangkan stent seperti itu. Apa sih bedanya Buerger disease sama diabetic foot? Diabetic foot karena PAD ya, karena pemudarannya mengalami stenosis. Nah kalau diabetic foot, kalau Buerger disease biasanya dia karena respon inflamasi, terus karena kalau kena udara dingin dia makin sakit. Nah pada diabetic foot itu biasanya rest pain, atau kalau yang masih claudicatio itu biasanya kalau jalan sakit, kalau istirahat nanti sembuh seperti itu. Takayasu ini nggak usah, nanti kalian baca aja sih kalau memang pengen tahu, tapi ya nggak pernah lah masuk ujian. Raynaud juga sama. Ini harusnya nggak sampai sini misalnya. Oke. Jadi akut limb ischemic, kronik limb ischemic atau critical limb ischemic sama DVT ya, 3 itu. Yang trombosis di atas, kronik limb ischemic sama DVT. Itu yang kalaupun masuk ujian biasanya itu yang keluar. Kayaknya untuk tahun depan harus diperbaiki slide-nya ini.